Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Kasum TNI, Bapak Kapolri, Bapak Komandan Sesko TNI, Bapak Kasespim Lemdiklat Polri, dan para Komandan Sesko Angkatan dan seluruh peserta didik yang saya banggakan. Kepada saya dalam waktu tidak terlalu lama diminta untuk menyampaikan materi tentang peran TNI dan Polri serta komponen bangsa lain di dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia yang tangguh. Saya akan persingkat saja ini menjadi peran TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya di dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya Indonesia yang tangguh. Saudara, saya akan mulai dari satu pertanyaan dan jawaban. Mengapa sih kita ini mendirikan negara? Maka jawabannya sebenarnya ada dua dan ada satu langkah, sehingga ada tiga. Pertama, kita ini memerdekakan negara adalah untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan kita sebagai manusia yang menjadi sebuah bangsa yang hidup di Indonesia. Jadi menegakkan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Mengapa harus merdeka kalau itu? Karena waktu itu kita dijajah dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga dinyatakan di situ merdeka itu adalah hak setiap bangsa dan setiap manusia Indonesia yang berhimpun menjadi bangsa Indonesia. Dan untuk itu kemudian langkah kita apa? Sesudah menjawab pertanyaan mengapa itu, langkah kita adalah mengusir penjajah. Dan kita menyatakan kemerdekaan serta kita kemudian bertekad mempertahankan dan membangun Indonesia. Nah, berdasarkan itu maka kita di dalam undang-undang dasar kita, terutama seperti yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan undang-undang dasar itu, kita mempunyai 4 tujuan negara. Tujuan yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu artinya menjaga integrasi atau keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan kedua dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan ketiga, dan tujuan keempat dari negara kita yang merdeka ini adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 itu tujuan negara kita yang harus kita kawal bersama. Seluruh rakyat ini yang mengawal untuk mencapai tujuan ini. Pemerintah, pegawai negeri, pedagang, LSM, dan semua ikut mengawal negara agar mencapai keempat tujuan ini. Nah, lalu di mana peran TNI dan Polri di sini? Saudara, sebelum kita masuk peran TNI dan Polri, saya ingin katakan bahwa pembangunan yang kita lakukan untuk menjaga Indonesia itu adalah pembangunan yang holistik. Pembangunan yang holistik itu artinya membangun manusia seutuhnya. Membangun manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial. Sehingga yang harus dibangun itu adalah jasmani dan rohaninya.
bukan hanya jasmani, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan jasmani. Oleh sebab itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebagai tujuan yang ketiga dari berdirinya negara kita itu, bahwa pendidikan manusia itu diarahkan untuk membangun iman, takwa dan akhlak, ya, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus didasarkan pada iman dan takwa. Iptek berdasar imtak dan akhlak. Nah, cakupannya kemudian menjadi multidimensi pembangunan kita itu. Kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi pertama ideologi, kemudian politik. Ini harus dibangun, karena kalau ideologi tidak kuat, tidak bisa bangun dengan baik negara. Politik lemah, tidak baik juga. Kemudian ekonomi, itu salah satunya. Lalu sosial dan budaya. Jadi multidimensi pembangunan kita itu. Nah, dengan tugas yang begitu banyak, yang multidimensi, yang holistik itu, maka di dalam melaksanakan tugas itu, kekuasaan itu dipencar. Dilakukan pemencaran kekuasaan. Ada yang tugas keamanan, ada tugas pertahanan, ada yang tugas sosial, ada tugas pendidikan, perekonomian, politik, bagi-bagi gitu. Jadi pemencaran itu baik secara horizontal, misalnya kalau di tingkat pusat, kekuasaan itu dibagi ini ada eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif, konsultatif, dan sebagainya. Itu horizontal, yang kalau di Indonesia horizontalnya ini di tingkat pusat ada 9 lembaga negara yang secara horizontal sejajar. Itu presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ada 9. Nah, secara vertikal itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya. Nah, di mana sekarang tugas TNI dan Polri? Saudara, kalau bicara tugas TNI dan Polri, itu ya sebenarnya di dalam semua lini itu harus ada TNI dan Polri dalam rangka mencapai tujuan negara. Tetapi titik berat tugas TNI dan Polri itu adalah pada tujuan negara yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tugas utama Polri itu, TNI dan Polri itu menjaga integrasi bangsa agar utuh, ya, agar utuh bangsa ini. Menjaga integritas nasional itu nanti dibagi ke dalam pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Cakupan untuk mencapai tujuan itu adalah meliputi 3 tujuan lain. Misalnya TNI dan Polri itu menjaga melaksanakan tujuan negara untuk mencapai yang pertama, yaitu integrasi atau keutuhan bangsa, tetapi itu sebenarnya mencapai 3 tujuan lainnya. Misalnya menjaga pertahanan dan keamanan, itu apa? Agar kesejahteraan umum bisa dibangun, tujuan kedua, agar pendidikan bisa terjaga dengan baik, dengan aman, dan agar ketertiban dunia serta kedaulatan teritori kita itu bisa terjaga dengan baik. Nah, oleh sebab itu kemudian di dalam konstitusi kita ada pembagian fungsi, bukan pemisahan, pembagian fungsi antara pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu adalah tugas menjaga kedaulatan dan ideologi. Biasanya orang merumuskan dari ancaman kehancuran atau kedaulatan serta perpecahan dari dalam yang melanggar keutuhan. Lalu tugas keamanan itu adalah tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat agar masyarakat tenang, terutama dari ancaman-ancaman kriminal dan kejahatan yang muncul dari dalam. Meskipun begitu, di TNI Polri itu ada juga tugas-tugas yang bukan spesifik pertahanan dalam arti perang. Ya. Misalnya
Saudara, di TNI itu ada yang disebut operasi militer selain perang. Itu bukan hanya berperang, tapi punya operasi militer selain perang, atau dulu istilahnya itu MOOTW, ya, Military Operation Other Than War. Nah, itu tugas TNI di luar yang perang konvensional itu. Oleh sebab itu jangan heran kalau TNI misalnya ini ada COVID, ikut gitu. Tolong dibantu evakuasi bencana alam, ikut TNI. Bukan hanya perang, ya, ada operasi militer selain perang. Nah, di polisi juga bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pengayoman, memberikan pelayanan, bukan hanya nangkepi orang. Nah, oleh sebab itu lalu di tingkat polisi itu ada pedoman, misalnya penegakan hukum berdasar restoratif justice. Nah, itu dalam rangka pengayoman dan pelayanan dan menjaga masyarakat agar tetap rukun dan damai. Karena kalau hukum semata-mata terjadi sesuatu semua bawa ke pengadilan, salah. Untuk hal-hal tertentu ada konsep restoratif justice, di mana ada proses pendamaian yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku kejahatan tertentu, didamaikan dengan korbannya. Nah, itu juga menjadi wawasan pembangunan hukum kita tentang penegakan hukum di lingkungan Polri, Kejaksaan Agung, dan pengadilan, yaitu restoratif justice. Nah, saudara sekalian, kita juga untuk melaksanakan itu semua punya arah kebijakan nasional, ya. Karena kalau kita lihat ada visi dan misi presiden itu ada 9, mulai dari peningkatan kualitas manusia sampai strategi pemerintah daerah dalam kerangka NKRI. Lalu presiden juga memberikan arahan untuk itu semua, maka harus kita membangun SDM, membangun infrastruktur, peraturan yang tumpang tindih disederhanakan, kemudian birokrasi juga yang terlalu gemuk dan birokratis, bertele-tele itu dirampingkan, serta dilakukan transformasi ekonomi. Itu arahan presiden. Sehingga lalu ada 7 agenda pembangunan, ya, 7 agenda pembangunan yang diberikan oleh atau ditetapkan oleh negara kita, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sampai yang terakhir itu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Jadi tadi saya katakan tugas itu dibagi-bagi, itu Polhukam itu mendapat bagian yang ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, di mana TNI dan Polri ada di dalam kerangka koordinasi Kemenko Polhukam ini. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita baca sekarang, mau kemana sih kita ini? Maka saya buat catatan tentang trajektori apa itu ya, tatapan dari atas itu kayak apa sih? Indonesia mau kita apakan ke depan? Pertama, Indonesia itu akan dibangun menjadi atau mencapai level Indonesia emas dalam 1 abad Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045. Indonesia emas harus kita raih sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah dituangkan di dalam 2 perpres, yaitu 2010 dan tahun 2016. Itu ada perpres, yang pertama dikeluarkan oleh Pak SBY, yang kedua dikeluarkan oleh Pak Jokowi, itu menuju Indonesia emas, yaitu Indonesia yang maju dengan angka partisipasi pendidikan tinggi yang sudah di atas atau sekitar 60%, lulusan SMA sudah 74%, pertumbuhan ekonomi kita, ya, pendapatan per kapita kita sudah akan mencapai 23.000
900 sekian, 900, 167 atau berapa, pokoknya hampir 30.000. Nah di situ kita sudah akan masuk ke situasi Indonesia emas. Ada yang mengatakan gitu, Pak, kalau ukurannya 23.900 itu, wah negara lain sudah bisa 50, bisa 60.000 per kapita saat itu. Iya, tapi negara lain itu kecil. Misalnya Singapura bisa aja dapat 70.000 pada saat itu. Tapi Singapura penduduknya kan sampai 2 juta. Sedangkan kita pada saat itu sudah akan 280 juta gitu. Dan kita punya faktor sumber daya lain, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya, penguasaan teknologi, jumlah sarjana, yang ahli IT, yang ahli dokter sudah bisa dihitung semua di tahun-tahun itu. Akan mencapai Indonesia emas. Nah, saudara, dengan demikian proyeksi posisi kekuatan Indonesia di dalam peta kekuatan ekonomi dunia Indonesia itu, kalau dihitung-hitung secara ilmiah ini, pada tahun 2010 sampai 2012 itu, hitungan pemerintah ketika itu, Pak SBY jadi presiden, Indonesia itu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi urutan ke-15 dan 16, antara 15-16 waktu itu bergeraknya. Oleh sebab itu lalu Indonesia kan masuk G20 kan, karena sudah ada di dalam itu. Kemudian nanti tahun 2030, berdasar hitungan rasional, kita akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi urutan ke-6 atau ke-7 di dunia. Dan pada tahun 2045 kita nanti akan bersaing dengan Jepang, ya, kekuatan ekonominya. Kalau Jepang urutan 4, kita urutan ke-5. Kalau kita urutan 4, Jepang urutan ke-5. Itu di tahun 45. Yang satu itu RRC India Amerika. Baru di situ Indonesia Jepang. Itu hitung-hitungannya dari potensi dan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada sekarang. Meskipun begitu harus hati-hati, bisa enggak kita sampai ke tahun 2045? Ya ini ancamannya. Sekarang itu perang digital. Perangnya sudah tidak lagi konvensional. Pakai fisik, pakai senjata langsung, ada perang digital, perang artifisial, perang dengan kecerdasan buatan. Biar enggak pakai datang secara fisik. Misalnya pakai drone bisa membunuh orang di sana, pakai ini bisa menghancurkan orang di sana. Dan proksi, penghancuran suatu bangsa dari dalam. Misalnya, rakyat diracuni dengan narkoba. Rakyat diracuni dengan ideologi tandingan. Rakyat diracuni dengan hedonisme. Itu bagian dari proxy war. Untuk menghancurkan satu bangsa, sehingga orang tidak perlu menyiapkan senjata nembak, bawa tank dan sebagainya. Nah, perang yang akan terjadi di saat-saat itu adalah perang seperti itu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu bacalah trajektori ini, kemudian susunlah dan bangunlah masa depan kita. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Kita lihat perkembangan lingkungan strategis yang sekarang nih, yang ada di depan kita saat ini. Pada saat ini sedang terjadi perang Rusia-Ukraina. Ya biarinlah ada di sana kan. Tetapi tidak begitu, saudara. Misalnya satu aspek kecil saja, ini akan mempengaruhi kehidupan kita dalam berbagai hal. Dalam hubungan internasional, kita menjadi agak rikuh kan. Perang Rusia-Ukraina. Kita mau menjadi tuan rumah negara G20. Rusia anggota G20, Amerika G20. Kan kita jadi rikuh. Oke. Dalam hubungan internasional. Nanti kita selesaikan. Saya hanya akan cerita bahwa lingkungan strategis itu berpengaruh terhadap kita di dunia internasional, maksud saya. Lalu misalnya tuh, saudara, kita itu kebutuhan gandum kita di Indonesia itu 80% itu diimpor dari Ukraina. Misalnya, kita enggak punya kan kebun gandum, enggak punya lahan gandum. Terus gimana dong? Nah itu juga akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Lingkungan strategis seperti ini. Iya kalau sekarang sih, kalau perang selesai dalam setahun ya
Indonesia masih lumayan karena cadangan gandum kita menurut Pak Lutfi, Pak Menteri Perdagangan itu cukup untuk 1 tahun. Nah sesudah itu ya kita harus cari alternatif lain kalau perang itu belum selesai. Lalu sekarang ada sengketa Laut Cina Selatan, di mana Cina berselisih dengan beberapa negara di kawasan ini, bahkan juga sudah mengundang perhatian negara besar, dan terkadang juga menimbulkan masalah terhadap hak berdaulat kita di Natuna. Ya, Natuna Utara itu ya Laut Cina Selatan itu, gitu. Nah, kita tidak punya sengketa sih dengan Cina, tapi kadangkala menjadi ikut terganggu atas operasi Cina di daerah-daerah yang diklaim sebagai kekuasaannya itu, kekuasaan tradisional, dan itu akan bersekutu dengan Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam gitu. Kita tidak ikut berselisih dengan Cina, sehingga kita sampai sekarang ini masih saling menjaga, tetapi juga pasti terpengaruh lingkungan strategis global itu. Lalu ada pandemi kan, pandemi global juga sudah mengganggu perekonomian kita, tetapi karena kita bekerja sama, terutama juga peran aktif TNI Polri, sekarang kita sudah berhasil mengatasi. Catatan-catatan terakhir, pertumbuhan ekonomi kita itu sekarang sudah mencapai 5,01%. Ranking kedua sudah Vietnam yang 5,03%, yang lain di bawah itu. Angka inflasi kita 2,6. Turki itu 54 lebih, Amerika belasan gitu, inflasinya. Negara lain juga belasan angka inflasinya. Kita 2,6% angka inflasinya. Nah, saudara, lalu itu secara nasional kemudian berpengaruh semua itu ada menurunnya kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila itu tadi, lingkungan-lingkungan yang luar itu tadi. Akhir-akhir ini misalnya sudah muncul isu Khilafatul Mukminin yang sangat demonstratif, dan isu kebangkitan komunisme dan sebagainya. Mungkin itu tidak terlalu besar kalau kekuatannya, tetapi itu harus saudara antisipasi, dilakukan langkah-langkah preemptif. Lalu dinamika perkembangan politik lokal dan nasional harus berjalan secara sangat kondusif. Nah, sekarang sudah mulai kan lingkungan perkembangan politik lokal tahun 2024 mau ada pemilu, kemudian mau ada pilkada gitu, itu juga harus kita antisipasi. Berbagai kendala ekonomi, ya, kurang daya saing, kemudian tingginya angka pengangguran, kemajuan penanganan terorisme, dan menonjolnya aktivitas kegiatan kejahatan transnasional. Ini semua kita harus perhatikan agar kita bisa menjaga Indonesia itu pertama tetap menjadi negara kesatuan yang terintegrasi, integrasinya kuat. Yang kedua menuju Indonesia emas, gitu. Nah, saudara sekalian, ada juga lingkungan strategi regional, ya, dan bermacam-macam. Saudara nanti bisa baca itu. Saya ingin segera masuk ke sini apa yang harus kita lihat lebih jauh. Pertama, tantangan atau dinamika dan tantangan kehidupan kebangsaan kita. Di situ ada dilema globalisasi. Globalisasi itu, saudara, artinya hilangnya batas-batas fisik atau mengglobalnya kehidupan antar negara, di mana hubungan itu tidak bisa lagi dijaga dengan fisik semata untuk mempengaruhi negara lain. Kalau dulu kan ada sungai, ya dijaga aja pinggir sungai, ada pagar, dibuat pagar jaga. Seperti kalau kita lihat film-film itu, misalnya yang sering itu India dan Pakistan tuh,
saling jaga tuh di satu perbatasan yang dibangun, dan bisa perang dari situ, Korea Utara, Korea Selatan gitu. Sekarang enggak ada. Globalisasi itu makanya tadi saya sebut ada proxy war nantinya yang akan lebih banyak terjadi. Di mana kemajuan globalisasi itu menjadi peluang juga untuk kemajuan kita, tetapi juga menjadi ancaman terhadap jati diri bangsa. Kemajuan apa? Kita bisa ikut bermain dengan teknologi. Indonesia itu ahli itu. Anak-anak mudanya itu sudahlah main IT, main ini ahli. Tetapi juga itu sekaligus menghantam jati diri bangsa. Misalnya Pak, kehidupan hedonis, free sex, yang masuk dari apa namanya, hubungan-hubungan yang tidak fisik itu. Berita apapun yang jelek dikirim ke sini. Perilaku apapun di luar mudah masuk, dinikmati oleh anak-anak muda kita, bahkan oleh anak di bawah umur, menikmati semua. Dan itu ancaman terhadap jati diri bangsa kita. Oh, kita yang tadinya dianggap punya budaya adiluhung misalnya, sekarang udah mulai tidak sopan. Misalnya kehidupan yang sangat bebas di depan umum, berani mencaci maki, berani menodeng-nodeng orang yang lebih tua, berani bertindak sewenang-wenang karena itu masuk dari luar, budaya luar yang beda dengan jati diri bangsa kita. Nah, ini juga harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Lalu demokrasi, ya. Di Indonesia itu sekarang apa tantangannya? Politik transaksional. Ya, kita tuh dulu berpikir gini, negara ini akan maju kalau demokrasi maju. Itu benar, di berbagai negara begitu. Kalau ingin selamat dari korupsi, ya harus demokrasi dimajukan gitu. Nah, tetapi tantangan yang ternyata terjadi ke dalam apa? Satu, politik transaksional, di mana jabatan-jabatan itu dibeli. Orang punya jabatan disponsori lalu diminta komitmen yang bertentangan dengan upaya membangun bangsa gitu. Kan KPK sudah pernah merilis misalnya kepala-kepala daerah itu kalau ada pilkada lebih dari 80% atau 84% bahkan itu dibiayai oleh cukong. Maaf, ini KPK yang menemukan, karena yang nangani korupsi-korupsi begitu itu kan KPK. Kemudian ada politik identitas. Ini kan karena perkembangan dunia global berpengaruh ke situ, politik identitas. Misalnya gerakan-gerakan keagamaan yang sangat ekstrim sampai memunculkan radikalisme bahkan terorisme. Gitu. Nah, kadangkala kita itu gagap. Gimana nih hukumnya? Hukumnya belum ada dan seperti yang kemarin ribut tentang LGBT. Nah, LGBT. Orang bertindak, gimana negara kok diam aja terhadap LGBT? Memang tidak ada hukum pidananya itu, gitu. Belum ada lah sampai sekarang. Mau diapakan? Oleh sebab itu masyarakat yang harus melawan dengan opini tandingan, dengan atraksi tandingan, gitu. Sehingga proses demokrasi itu masyarakat yang harus memberi opini tandingan jika hukumnya belum ada atau hukumnya tidak dikehendaki ada, kan bisa saja begitu, gitu. Saya katakan di dalam rancangan undang-undang hukum pidana kita itu tidak ada istilah LGBT. Tetapi unsur-unsur perbuatan LGBT itu dilarang. Misalnya apa? Hubungan sesama jenis. Itu enggak usah nyebut LGBT. Hubungan sesama jenis itu laki-laki dengan laki-laki itu nanti ada sanksi pidananya. Perempuan dengan perempuan ada sanksi pidananya. Ya, di dalam pasal-pasal tentang pencabulan. Ya. Atau pelanggaran terhadap pidana susila gitu. Sesama jenis laki-laki perempuan. Lalu ada bisex. Bisex itu kan berarti bisa sesama jenis, suatu saat bisa lintas jenis, ya, satu saat gitu. Itu juga dilarang kan kalau kebetulan kemudian sesama jenisnya. Tetapi itu di dalam konteks pencabulan, bukan larangan terhadap LGBT-nya, tapi larangan terhadap perilakunya. Kalau di dalam hukum perdata udah dilarang LGBT itu apa? Misalnya hukum perkawinan. Sudah menyebut pasal 1 bahwa perkawinan itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berarti yang tidak laki-laki dan tidak perempuan tidak boleh. Beda dengan di Spanyol misalnya. Waktu saya ke Spanyol berdiskusi dengan ketua MK-nya, dia bilang di Spanyol itu tidak kurang dari 15.000
pasangan kawin sesama jenis dan punya surat nikah dikeluarkan oleh negara. Kalau di sini tidak boleh. Nah, juga ada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan kita, ya. Saya tadi sebut sudah di dalam trajektori itu bagaimana melihat Indonesia dalam pusaran kepentingan global dan ancaman internal kita, separatisme di Papua, terorisme di berbagai tempat, konflik komunal misalnya di Ambon, Haruku, Papua dan sebagainya, bencana alam yang susul menyusul karena kita ini negara yang dikepung oleh bencana alam secara alam ya, dan keamanan perbatasan. Ini semua ya dinamika dan tantangan kehidupan kebangsaan kita yang ke depan. Oke, saudara sekalian, saya kemudian ingin masuk ke tentang peran TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya. Saudara, tadi saya katakan ya bahwa TNI dan Polri itu mempunyai fungsi masing-masing yang dibagi, bukan dipisah. Dibagi. Ada perbedaan antara pembagian dan pemisahan. Apa? TNI dengan 3 matranya itu mempunyai tugas atau fungsi pertahanan. Polri keamanan. Gitu. Tetapi itu tidak mutlak karena ada juga tugas-tugas tadi. Bukan hanya pertahanan, ada misalnya OMSP, operasi militer selain perang. Ada tugas pembantuan juga dalam hal terorisme. Terorisme itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu adalah tindak pidana. Sehingga itu urusannya polisi. Pidana pokoknya kalau kata pidana urusan polisi. Gitu. Tetapi tidak mungkin terorisme itu hanya dilakukan diatasi oleh polisi semata. Kalau urusan keahlian tempur gitu polisi bisalah sambil belajar, bisa biasa mah. Tapi area-area tertentu tuh tidak bisa menjadi areanya polisi. Iya kan? Misalnya di pesawat udara, di kapal asing, itu kan teritorianya orang lain, yang boleh masuk tuh TNI. Ada terorisme berkembang di sana atau di objek vital tertentu. Gitu. Nah, oleh sebab itu ini hanya berbagi. Nah, yang penting hanya adalah bagaimana saling pengertian, saling paham, ya, bahwa ini demi NKRI. Gitu aja. Sama polisi itu juga punya tugas-tugas yang bukan hanya polisi, mendamaikan orang, menjamin. Kalau orang tuh berpikir kalau polisi itu keamanan, kalau tidak aman hajar, kalau melanggar hukum tangkap. Enggak, polisi Indonesia itu punya fungsi pengayoman. Fungsi menjamin kedamaian. Oleh sebab itu ada surat edaran Polri itu bagaimana cara mengatasi ujaran kebencian sebelum menjadi hukum, masuk ke hukum dan sebagainya. Tadi saya sudah sebut TNI Polri ikut menjaga menanggulangi COVID dalam rangka pembangunan ekonomi. Nah, itu supaya saudara difahami bahwa peran TNI dan Polri itu tidak terbatas hanya pada pertahanan dalam arti konvensional, keamanan dalam arti konvensional, tapi itu disinergikan dengan komponen bangsa lainnya dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan negara. Apa? Ya, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dikawal oleh TNI Polri dalam rangka menjaga integrasi bangsanya itu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mengawal perdamaian dunia. Nah, saudara sekalian, berikutnya saya sampaikan sekilas bahwa di lingkungan Polhukam itu ada peran strategis ya. Peran strategis Kemenko Polhukam yang kita lakukan. Ini pertama, kita sekarang menangani Satgas BLBI. Kalau sampai Kemenko Polhukam menangani itu artinya perlu koordinasi. Tidak cukup di
institusi yang langsung menangani. Misalnya BLBI itu kan yang menangani seharusnya cukup di Kementerian Keuangan, tapi ini ada masalah hukum, masalah politik, masalah macam-macam, kita bentuk BLBI dikoordinasikan di sini. Lalu kita juga ikut menangani aspek keamanan di presidensi G20. Kemudian kita juga ikut KPC PEN itu artinya kebijakan penanggulangan COVID ya. Dan pembangunan atau pemulihan ekonomi nasional. Kita ikut di situ. Karhutla, penanganan karhutla, kebakaran hutan dan lahan, pohon peparnas dan lain-lain sebagainya. Terutama kita sekarang juga sedang aktif dan sungguh-sungguh berkoordinasi dalam rangka menangani radikalisme dan seterusnya. Baik saudara, terakhir saya ingin menyampaikan rekomendasi kepada saudara semua. Satu, TNI dan Polri harus mampu meningkatkan soliditas dan sinergitas di dalam setiap penugasan, khususnya di dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Yang kedua, TNI dan Polri harus mampu menyikapi secara bijak terkait dengan setiap perkembangan situasi dan kondisi global, regional maupun nasional yang berdampak terhadap stabilitas situasi keamanan nasional. Bijak itu artinya tidak hitam putih. Jadi dibaca dulu ini akan ada akibat apa kalau saya melakukan ini, akan ada akibat apa kalau saya membiarkan ini, langkah tercepat apa yang bisa dilakukan atau membiarkan sejauh mana sampai kalau bisa tidak menimbulkan pergolakan dan seterusnya, itu namanya bijak ya. Dan yang ketiga ini, TNI dan Polri harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat serta memberikan pengabdian yang terbaik sehingga mampu menampilkan kinerja yang optimal terutama dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Saudara Bung Karno berpesan kepada kita semua ketika beliau mengatakan kita harus sabar, tidak boleh bosan, ulet, dan terus menjalankan perjuangan. Terus tahan menderita, jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Hanya rakyat yang demikianlah yang dapat bernegara kekal abadi. Terus tahan itu tadi, terus tahan menderita. Saudara, biasanya orang kalau tahan menderita itu bisa. Waktu masih miskin itu berjuang habis-habisan, tidak punya uang, pokoknya berjuang terus sampai berhasil. Nanti kalau sudah kaya, sudah dapat jabatan, lalu tidak tahan kaya, tidak tahan jabatan, lalu korupsi, sewenang-wenang. Itu tahan menderita, tahan miskin, tapi tidak tahan kaya, tidak tahan terhadap tingginya jabatan. Itu yang banyak sekarang terjadi. Kata Bung Karno, siapa yang ingin memiliki mutiara harus ulet, menahan-nahan nafas, dan berani terjun menyelami samudra yang sedalam-dalamnya. Itu kata Insinyur Soekarno atau Bung Karno, proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Bung Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.